Take three. Oke, tujuan dari pembuatan robot ini adalah untuk membuat robot yang dapat bernavigasi dalam ruangan tertutup sehingga nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengikuti perlombaan KRSRI, di mana kita tahu bahwa sistem utama yang harus dikembangkan terlebih dahulu adalah sistem navigasinya. Ketika sistem navigasi itu sudah berjalan dengan baik, maka akan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menjalankan misi-misi yang diberikan oleh panitia. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem robot secara singkat. Seperti yang sebelumnya sudah dibilang bahwa robot ini bisa berkemampuan untuk bernavigasi. Untuk melakukan hal tersebut, robot menggunakan satu buah sensor yang ada terlihat di kamera, yaitu sensor lidar. Sensor lidar ini berfungsi untuk mengukur jarak antara robot dengan sekelilingnya. Kemudian dari data lidar ini ditransmisikan melalui komunikasi USB UART kepada Raspberry Pi Zero W untuk kemudian nanti masuk ke dalam jaringan ROS. Dalam sistem ini, PC sendiri berperan sebagai ROS Master yang berkomunikasi dengan Raspberry Pi itu dengan apa? Dengan Remote Access Point. Maka dari itu, dengan sistem yang sudah dijelaskan tadi, data lidar sudah bisa terbaca di PC. Pada perangkat PC ini, data lidar diolah menggunakan algoritma-algoritma pemetaan, lokalisasi, dan juga navigasi. Sehingga robot dapat mengetahui posisinya terhadap lingkungan, juga menghasilkan rencana lintasan dengan vektor kecepatan robot yang harus dieksekusi dalam bernavigasi. Sehingga perintah kecepatan tersebut kemudian diterima oleh Raspberry Pi sebagai dalam tanda kutip feedback system dan kemudian diteruskan kembali dengan ke Arduino melalui komunikasi serial. Walaupun komunikasi tersebut harus dimasuk buffer untuk level converter dulu. Setelah hal itu dilakukan, perintah-perintah yang dikirimkan oleh Raspberry Pi akan dirubah menjadi PWM yang akan menggerakkan servo-servo kaki robot pada gambar ini. Ini adalah arena KRSRI 2021 yang akan kita gunakan untuk mendemonstrasikan kinerja dari robot kita. Mula-mula robot akan diletakkan di lokasi home seperti ini. Kemudian robot akan diberi komando untuk melakukan navigasi ke titik tujuan yang berada di ruangan ini. Untuk pengoperasiannya, mari kita ke laptop. Oke, sekarang kita berada di laptop yang berfungsi untuk mengendalikan robot. Nah, di sini kita bisa lihat ada peta yang mewakili bentuk dari arena yang telah saya sebutkan. Dan di sini ada posisi robot yang belum terlokalisasi. Untuk melokalisasi robotnya, kita akan menjalankan sebuah program yang akan melokalisasi robot secara otomatis. Nah, sekarang kita bisa lihat robot sudah berada di tempat sebagaimana mestinya. Kemudian untuk mengarahkan robot ke tujuan, kita mengklik tools yang disebut dengan 2D Nav Goal, kemudian kita arahkan kepada titik tujuannya dengan orientasi tujuan juga, seperti ini. Oke, nah ini terbentuk jalurnya yang akan dilalui robot, dan robot mulai bergerak. Nah, gerakan robot ini merupakan gerakan holonomik, di mana robot akan bergerak ke segala arah. Jadi dia tidak harus menempatkan moncongnya ke depan.
Oke, robot sebentar lagi akan sampai ke tujuan. Dan ya, robot sudah sampai. Dan kita bisa lihat di layar terdapat notif goal reach, yang berarti robot sudah mencapai tujuannya. Oke. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa hasil eksperimen terhadap robot kami. Yang pertama ialah eksperimen yang berkaitan dengan performa robot dalam mengkonversi perintah digital menjadi kecepatan linear robot. Pada grafik yang saya tampilkan, terdapat aksis vertikal yang mewakili input digital dengan range 0 sampai 255, pada aksis horizontal mewakili kecepatan robot. Kemudian terdapat 3 kurva dengan warna yang berbeda-beda. Kurva biru merupakan kurva dengan hasil pengukuran kecepatan secara langsung di lapangan. Kurva oranye merupakan kurva dengan pengukuran kecepatan menggunakan rumus interpolasi yang kami buat sebelumnya, sedangkan kurva merah merupakan perbedaan kecepatan antara kurva biru dan oranye. Kesimpulan dari grafik ini ialah persamaan interpolasi yang kami gunakan untuk mengkonversi data digital menjadi vektor kecepatan linear robot berperan cukup baik karena di antara kecepatan minimum dan maksimum kekeliruannya cukup rendah. Berikutnya merupakan grafik performa robot dalam mengkonversi perintah digital menjadi kecepatan angular robot. Sama seperti percobaan sebelumnya, persamaan interpolasi yang kami gunakan untuk mengkonversi data digital menjadi vektor kecepatan angular robot. Berperan cukup baik karena di antara kecepatan minimum dan maksimum kekeliruannya cukup rendah. Nah, pada percobaan selanjutnya ini ingin mengetes keakurasian titik koordinat hasil navigasi robot. Ada 3 kali percobaan karena ada 3 buah macam koordinat. Koordinat yang pertama diajukan dari titik awal sampai titik ruang 1, yang kedua ruang 1 sampai ke ruang 2 balik lagi ke titik awal. Di percobaan yang pertama kita bisa lihat bahwa nilai sumbu X itu memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena robot menghasilkan kurva dengan kuantitas nilai min yang lebih tinggi daripada nilai sumbu Y-nya. Beda halnya dengan percobaan kedua, di mana nilai distribusi normal pada sumbu Y memiliki nilai min yang lebih tinggi, walaupun perbedaan kedua sumbu sangat tidak signifikan, tapi tetap saja nilai distribusi normal artinya makin tinggi, artinya akurasi pada sumbu Y lebih tinggi. Lalu pada percobaan ketiga, nilai distribusi normal lebih signifikan, tapi memiliki nilai distribusi normal pada sumbu Y juga, di mana nilai akurasi terdapat nilai akurasi lebih tinggi pada sumbu Y daripada sumbu X. Terus percobaan ketiga, di mana kita melihat lintasan atau trajektori robot, kita bandingkan, kita pisahkan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Dilihat bahwa di sumbu X terjadi lintasan, pada percobaan pertama di sumbu X memiliki nilai distribusi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sebagian besar dari percobaannya robot bergerak pada sumbu X, artinya dia memiliki nilai yang signifikan dan memiliki akurasi yang lebih tinggi juga. Karena kenapa? Bell curve lebih tinggi dan nilai variasinya lebih banyak di bagian di bagian lintasan nomor 1. Beda halnya dengan sumbu Y, di mana lintasan pada percobaan kedua itu memiliki nilai distribusi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena robot mostly bergerak pada sumbu Y. Maka dari itu kenapa bell curve yang terjadi memiliki nilai min atau standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan sumbu X, ya, karena memang dia bergerak pada sumbu